Selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Morning everyone, happy Sunday, good to see you all again. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan di dalam doa dan meditasi. Let us come to the Lord's presence with prayer and meditation. Call to worship is taken from the book of Psalm chapter 5 verse 7. Ayat kita untuk mengawali ibadah kita diambil dari kitab Mazmur pasal yang kelima ayatnya yang ke-7. Akan saya bacakan. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Mari kita buka ibadah kita dengan menyanyikan pujian penghormatan Bunga Batu Nari. Mari kita nyanyikan dengan penuh semangat. Yeah.
hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur atas segala perbuatan-Mu ya Tuhan, atas kasih dan kemurahan-Mu, atas rahmat-Mu yang baru setiap hari. Hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan, kami dapat menjalankan hidup kami hari demi hari dengan tidak kurang suatu apa. Ya Tuhan, layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus yang bisa memimpin kami semua untuk beribadah seturut saja dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati dan urapi juga Pendeta Paul yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan melalui firman yang akan disampaikannya. Terangi hati kami agar kami sungguh mengerti apa yang baik dan benar dan yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan lagi dengan pujian yang berjudul Hati Hamba, A Servant's Heart. I'm going to summarize the meaning of the song for those who doesn't speak Indonesian. God never care of how good we look or how rich we are. He only look for a servant's heart, and may He find that servant's heart in us. And let us all surrender our life to Him and give all the best in us to the Lord as long as we live. Mari kita pujikan ini. Hati hamba. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima.
Saudara-saudara, kita akan sekarang berdoa dan kita akan secara khusus berdoa buat saudara kita yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. We will pray for two of our sister and brother who are now in the hospital. Yang pertama adalah Om Texiu dan yang kedua adalah Catherine Kun. First, our brother Om Texiu, and secondly, our sister Catherine Kun. Mari sebelumnya kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Heavenly Father, we thank you that you have allowed us to come to you this morning. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menjaga kami, melindungi kami, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami di hari yang lampau. We are grateful to you, Father, for taking care of us, protecting us, and meeting all our needs in the days past. Bapa dalam surga, kami pun datang mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak Tuhan, tapi kami tidak selalu menaatinya. Heavenly Father, we also come before you. We want to confess that we are sinners. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Bapa, ampuni dosa-dosa kami. Basuh kami kembali dengan darah-Mu. So we pray, Father, please forgive us our sins. Please wash us clean with your blood. Dan biarlah di hari mendatang, kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. And we pray, may in the days to come, we will live in accordance to your will. Bapa, kami pun menaikkan doa untuk saudara-saudara kami yang tengah sakit. Now we want to pray for our brothers and sisters who are ill. Kami mengingat Om Texiu, kami memohon jamahan-Mu atasnya. Berilah kepadanya kesembuhan. We remember our brother Om Texiu. May you touch him. May you heal him, Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara kami, Catherine, yang juga sedang dirawat di rumah sakit. Ulurkanlah tangan-Mu, berilah kesembuhan kepada Catherine. We also remember our sister Catherine,
who is now in the hospital. We pray, Father, may you extend your hands, may you touch and heal her. Bapa, kami juga mengingat saudara kami Dharma. Kami bersyukur atas kekuatan demi kekuatan yang Kau berikan kepadanya hari lepas hari. Teruslah beri kepadanya kekuatan dan kesembuhan. We pray for our brother Dharma. We thank you, Father, for giving him strength after strength, day after day. So we pray, may you continue to give him strength and to heal him. Kami juga berdoa dan bersyukur atas kemajuan dan perkembangan yang dialami oleh saudara kami Dr. Hadi. Kami memohon, teruskanlah ya Tuhan karya-Mu dalam tubuhnya sehingga makin hari Hadi makin sehat. We also remember our brother Dr. Hadi. We thank you, Father, for the positive progress that he has enjoyed. So we pray, may you continue to touch and to heal him, that he will be better each day. Kami juga mengingat ya Tuhan, saudari kami, Stephanie, istri dari Pendeta Yusumule. Kami memohon, biarlah Tuhan terus memberikan kepadanya kesembuhan dan kekuatan. We also pray for our sister Stephanie, the wife of Pastor Yusumule. We pray, Father, may you continue to touch her and to heal her. Kami juga mengingat saudari kami Mira dan juga Herwi. Kami memohon jamahan-Mu atas mereka supaya mereka terus kuat dan sembuh di dalam nama-Mu. We also remember our sisters Mira and Herwi. We pray, Father, may you touch them. May you heal them, Father, so they'll be strong and healthy again. Dan Bapak, kami juga berdoa bagi Pendeta Tony Moniaga. Kami terus memohon kekuatan dan kesembuhan baginya. We also remember Pastor Tony Moniaga. We pray, may you continue to touch him and to heal him. Dan kami pun mengingat saudara kami Tante Yuni. Kami memohon, berilah kepada Tante Yuni kesehatan dan kekuatan. Berilah kepadanya penghiburan di masa yang sulit ini. We also pray, Father, for our sister Tante Yuni. We pray for continued healing upon her. We pray for strength and for comfort in this difficult time. Bapak, kami memohon ya Tuhan, biarlah semua ini Engkau jawab, semua ini Engkau dengarkan, dan biarlah kami menerima kasih karunia dan kesembuhan dari-Mu. We pray, Father, we lift up all our brothers and sisters into your hands. We submit them all into your hands of grace and into your hands of healing. Bapa, sekarang kami hendak membaca firman-Mu. Biarlah Engkau bukakan mata hati kami untuk mendengar firman-Mu. And now, Father, we pray, please open our hearts that we may hear you, Father. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. And we pray, Father, in the name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen. Saudara-saudara sekalian, marilah kita membuka Injil Yohanes pasal 21. If you have your Bible with you, please turn to the Gospel of John chapter 21. Kita akan membaca ayat 15 hingga ayat 17, and we are going to read from verse 15 to verse 17. Yohanes 21 ayat 15 hingga 17. John 21 beginning from verse 15 to verse 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Verse 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, sebelum saya memulai, saya ingin juga memberitahukan bahwa pada hari Minggu yang lalu Tuhan telah memanggil saudari kita Dede yang biasa kita doakan minggu demi minggu kembali ke rumah Bapa di surga. Before I begin, I just like to make the announcement that last Sunday, our Lord Jesus took our sister Dede home. Perhaps you still remember her because we pray for her week after week. Dalam waktu Tuhan yang sempurna dan dengan cara Tuhan yang terbaik, Tuhan membawa anaknya pulang. In God's perfect timing and by means of His good way, He took her home. Terus saudara, tema khotbah pada pagi hari ini adalah urusan yang belum selesai di pinggir danau. The theme of today's message is an unfinished business by the lakeside. Saudara, kita ini nggak sempurna dan kadang kita masih berdosa. We are not perfect and at times we still sin. Saudara, biasanya waktu kita ini jatuh ke dalam dosa, kita berharap bukan saja Tuhan mengampuni kita, kita berharap Tuhan akan segera melupakan kesalahan kita. When we fall into sin, usually what we hope for is that first, God will forgive us. And number two, we hope that God will quickly forget what we have done. Saudara-saudara, Tuhan sudah tentu tidak akan bisa melupakan apa yang kita perbuat karena Dia adalah Allah yang tahu segala sesuatu. Of course, God cannot and will not forget because He's God. He remembers, He knows everything. Tapi yang terpenting adalah kita tahu Tuhan tidak menyimpan kesalahan kita untuk kemudian mengejar-ngejar kita dan menghukum kita. But what we need to know is that God does not take our sin, our mistake that we have committed, and keep it in His heart, and then chase after us to punish us. Tidak ya. Saudara, tapi kadang Tuhan memang akan menghadirkan kesalahan kita itu kembali ke hadapan kita. But there are times He will actually bring our sin or our mistake before us. Nah, saudara, tujuannya bukan untuk membuat kita malu, tujuannya bukan untuk menghancurkan kita, sebaliknya. Tujuannya adalah agar kita bertobat dan berubah. Of course, the purpose is not to shame us, to make us feel guilty. No, the purpose is to just give us the chance to repent and to be restored. Nah, ini yang akan kita lihat pada hari ini. And today, we will see just this. Saudara mungkin masih mengingat pada saat itu, para murid baru kembali ke pantai setelah mereka menangkap ikan secara mujizat. As you might still remember, the disciples just got to the shore after they caught fish by miracles. Nah, Tuhan sudah menyediakan makan pagi dan mereka pun kemudian makan bersama. Jesus our Lord has prepared breakfast for them, so they all sit down and eat together. Nah, saudara, pada waktu itulah Tuhan Yesus menggunakan kesempatan tersebut untuk bertanya kepada Petrus. It was during that time that Jesus uses that opportunity to ask Peter
the same questions 3 times. Yaitu Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? And the question is, Simon son of John, do you love me? Saudara-saudara, 3 kali Tuhan bertanya, 3 kali Petrus menjawab. 3 times Jesus asked Peter, and 3 times Peter answered Jesus. Nah, saudara, kita mungkin bisa langsung mengaitkan dialog ini dengan penyangkalan Petrus yang juga dilakukan 3 kali. Perhaps we can correlate this with Peter's denial. He denied knowing Jesus 3 times. Nah, saudara-saudara, singkat kata kita bisa menyimpulkan apa yang Tuhan lakukan saat ini adalah Tuhan memberikan kesempatan kepada Petrus untuk menyatakan kasih-Nya kembali kepada Yesus. We can then conclude that God or Jesus uses that opportunity to give Peter the opportunity to reinstate his love for Christ. Nah, saudara, ada 3 pelajaran yang bisa kita petik. There are 3 lessons that we can glean from this. Pertama adalah, pertobatan sebetulnya adalah mengulang kembali pengalaman kejatuhan atau kesalahan kita, namun menyikapinya secara berbeda. The first lesson we can glean is this. Repentance is actually repeating or going over the same experience of our failure, but with a different response. Saudara-saudara, Petrus pernah jatuh 3 kali menyangkal Tuhan. Sekarang Tuhan membawa dia kembali ke momen yang sama untuk menyatakan kasih-Nya kepada Kristus 3 kali pula. Peter failed. 3 times he denied knowing Jesus. Now Jesus brings him back to that first point and give him the chance to go through that moment again to express his feelings for Christ. Saudara, di masa lampau dia pernah berkata dengan berapi-api bahwa dia akan bersedia mengikut Tuhan meskipun yang lain-lain tidak berani, dia akan berani. Perhaps you still remember in the past he even says that he is willing to go with Christ no matter what, even though the rest are not brave enough to go with Christ. Nah, sekarang saudara, Tuhan memberikan kesempatan kepadanya untuk menyatakan kasih-Nya kembali kepada Kristus. Now Jesus is giving him the chance to reiterate his love for Christ once again. Saudara, pertobatan bukanlah melarikan diri dari konsekuensi atau akibat perbuatan kita. You see, repentance is not running away from the consequence of our action. Saudara, sewaktu kita bertobat, Tuhan akan memperhadapkan kita dengan kenyataan, dengan akibat perbuatan kita. You see, when we repent, what God will do is He will bring that reality, that consequence of our action before us. Saudara, tapi Tuhan akan meminta kita menjalaninya kembali, namun dengan tanggapan atau sikap yang berbeda. But then God wants us to go through it, but with a different response. Saudara, kalau misalkan kita pernah di dalam ketertekanan, mengambil jalan singkat, kemudian kita misalkan berbohong. Tuhan akan menghadirkan situasi yang serupa di mana kita akan merasa tertekan kembali, namun di situ Dia meminta kita memberikan respons yang berbeda. For instance, in times of distress, we lie. Oftentimes what God will do is, He will bring a similar situation to us and He will give us the chance to respond in a different way. Instead of lying, now we tell the truth. Misalkan kita pernah dulu jatuh ke dalam dosa,
ketidaksetiaan. Perhaps we have fallen into a sin of unfaithfulness. Kita berbohong kepada Tuhan, kita berbohong kepada pasangan kita. We have lied to God and we have lied to our spouse and to our families. Seringkali Tuhan akan menghadirkan peristiwa atau situasi yang serupa di mana pencobaan itu kembali datang. Namun Tuhan mengharapkan kita akan menghadapinya dengan cara atau respons yang berbeda. Oftentimes what God will do is He will bring us to a similar situation in which we will be tempted. But then He wants us now to respond in a different way. Bukannya menyerah, kita melawan. Instead of succumbing to that temptation, we fight that temptation. Jadi saudara, pertobatan bukanlah dibebaskan dari tanggung jawab. So you see, repentance is not freeing us from our responsibility. Tuhan akan memperhadapkan kita dengan tanggung jawab kita, dan Dia mengharapkan kita sekarang menyikapinya secara berbeda. He will bring us back to the similar situation, to the same reality, but then He wants us now to respond to it differently. Kedua, saudara, Tuhan memakai kegagalan untuk membangun kita kembali. The second lesson we can glean is that God uses failure to build us up. Saudara, Petrus pernah menjadi orang yang terlalu percaya diri. Peter was once too overly confident. Dia yakin dia mengasihi Tuhan. Dia yakin dia tidak akan pernah menyangkal Tuhannya. He was so sure that he loved Jesus so much that he would never turn his back on Him. Kenyataannya adalah, saudara, dia jatuh. Dia menyangkal Tuhan. But the fact is, he failed. He denied knowing Christ. Saudara-saudara, karena dia terlalu percaya diri, walaupun Tuhan sudah memberi dia peringatan, dia tidak mendengarkan peringatan itu. Because he was too confident. When Christ gave him warning, he did not take heed of the warning that Christ has given him. Nah, saudara-saudara, itu sebab kita bisa melihat sekarang perbedaan dari sikap Petrus. Now we can see the difference in Peter's attitude and response. Saudara, waktu ketiga kali Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dia berkata apa, saudara? Dia tidak lagi dengan percaya diri berkata, saya mengasihimu. The third time Jesus asked him, do you love me, son of John? He does not get up with confidence saying to him, I love you, Lord. No. Dia berkata, engkau tahu segalanya. And Peter just says to Christ, you know everything. You know everything. Saudara-saudara, kita tidak boleh bersuka cita di dalam kegagalan. We should not rejoice in our failure. Tapi saudara, Tuhan juga tidak mau kita mengubur diri kita di dalam kegagalan kita. But God doesn't want us to bury ourselves in the sand of our failure. Jadi saudara, jangan kita tergesa-gesa menyambut kegagalan kita seolah-olah itu tidaklah masalah besar buat Tuhan. So we should not welcome failure as if it is not a big deal to God. Kesalahan, kegagalan, jatuh ke dalam dosa, hal yang besar buat Tuhan. Our failure, our falling into sin is always a big deal to God. Tapi saudara, sekali lagi, jangan kita mengubur diri kita di dalam kegagalan.
But once again, do not bury ourselves in the sand of our failures. Sebab saudara, Tuhan dapat dan akan memakai kegagalan kita untuk membangun kita menjadi anaknya yang lebih serupa dengan Dia. Because you know what? God can and will use our failure to build us up, to make us to be like Him, to be His children. Pelajaran yang ketiga dan terakhir. Saudara, Tuhan kemudian memberikan tugas kepada Petrus. Peliharakanlah domba-dombaku. After Jesus asked him, "Do you love me, son of John?" He then gives them a charge. Feed my lambs. Saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata yang paling penting di dalam hidup dengan Tuhan adalah mengasihi Tuhan. Now we know what is the most important thing in living for God is just to love Him. Kadang kita berpikir banyak yang mesti kita kerjakan buat Tuhan, tapi ternyata Tuhan hanya minta satu, kasihi saya. Sometimes we think we have so many things that we should do for God, but then now we learn that no, it is so simple. He only wants us to love Him. Nah, bagaimana kita kemudian menyatakan bukti kasih kita kepadanya? Nah, Tuhan meminta, kasihilah yang aku kasihi, yaitu domba-dombaku. And then maybe we ask, how do we express our love to Him? Jesus now tells us, feed my lambs. In other words, love my sheep. Love those whom I love. That's all. Saudara, di masa yang sulit seperti sekarang ini, kita tidak bisa melakukan banyak hal. Saya kira kita belajar sesuatu, yaitu kita belajar hidup lebih sederhana. In times of like this, in times of pandemic, I think we learn something very valuable, which is we learn to simplify life. Saudara, bahkan kita tidak bisa ke gereja dan tidak apa-apa tidak ke gereja. We cannot even go to church and it is perfectly fine not to go to church. Bukannya berarti mari kita bersuka cita, ya tidak usah ke gereja. Doesn't mean that. I'm not saying let us rejoice because now we don't have to go to church. Great. No, that's not what I meant. Yang saya ingin katakan adalah masa yang sulit ini membuat kita memandang dengan lebih jernih. This pandemic has helped us see more clearly what is really important, what is really essential. Saudara, dalam percakapan yang pribadi dengan Petrus inilah Tuhan Yesus memberitahukan kepada Petrus hal yang paling penting, dan ini yang perlu kita juga dengarkan. In the last personal conversation with Peter, Jesus our Lord tells him what is truly important. And this is what He is telling us today too. What is truly important. Just love Him. And if we love Him, love His sheep. Love those whom He loves. Saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan urusan yang belum selesai. God never leaves unfinished business unattended. Satu hari, Dia akan datang kembali. Dia akan bawa apa yang telah kita lakukan. Dia akan hadirkan situasi yang serupa. Bukannya karena Dia ingin menghukum kita, tapi karena Dia ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk mengulang, tapi dengan cara yang berbeda. If we have unfinished business with God, rest assured that one day He will come back.
He will bring a similar situation to us. He will bring that consequence back to us. He will bring that reality back to us, but not to punish us. No. But to give us a chance to redo it, but with a different response. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, sewaktu Engkau menghadirkan situasi yang tidak enak itu, biarlah dengan kekuatan-Mu saja kami dapat memberi respons yang berbeda. Heavenly Father, when you have to come back and to bring us that similar situation, the consequence of our action that we don't like, oh, we pray, Father, please help us so we can respond to it differently this time. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Paul untuk firman-Nya yang mengingatkan kita bahwa hidup ini sebetulnya sederhana, adalah hanya mengasihi Tuhan. Yang terpenting adalah mengasihi Tuhan. Most important thing is to love God and to love His sheep. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Randy. Silakan.
Makasih Randy untuk pujian yang indah. Mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan lagi dengan pujian Jangan Lelah. Jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Don't let us get weary in serving the Lord. Mari kita puji Dia. Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian, and may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all, dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus.
terus mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, Om Tekshu dan juga saudari Catherine Kun. Ucapkan selamat hari ulang tahun, happy birthday untuk Cindy Lim tanggal 20 Mei, lalu Om Arif tanggal 22 Mei, lalu saudara kita Tony Minarto 22 Mei, dan Donny Lim 23 Mei. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami tadi. Kiranya ibadah kami ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita yang terpenting di dalam hidup kita adalah mengasihi Engkau ya Tuhan, dan juga mengasihi orang-orang yang Engkau kasihi, yaitu sesama kita ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami di hari-hari yang akan datang ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu di dalam kami menjalani hidup kami hari demi hari ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang daripada-Mu boleh selalu menguasai hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, ibadah selesai. Selamat hari Minggu.